Setelah Pemda DKI kelebihan bayar, lalu bagaimana? Ditulis oleh panjathadisewar.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Sudah jamak Pemda DKI Jakarta disorot karena tidak becus. Kini ramai pula kasus kelebihan bayar. Salah satu contoh berdasarkan hasil audit BPK terdapat kelebihan bayar sebesar 6,52 miliar rupiah atas alat pemadam kebakaran. Dan masih banyak contoh lain lagi. Untuk sekelas pemerintah kota besar Jakarta, kasus-kasus ini tidak seharusnya terjadi. Lembaga pemerintahan ini dipenuhi sumber daya manusia yang hebat-hebat. Untuk bisa diterima menjadi bagian pemerintahan kota ini, tentu harus melewati seleksi ketat dan berat. Kita yakin staf-staf di bagian keuangan atau anggaran pastilah berlatar belakang disiplin ilmu dan keahlian, lulusan lembaga pendidikan terbaik dan bergengsi. Seorang karyawan Pemda DKI harus bersaing dengan ratusan atau ribuan calon dalam seleksi penerimaan pegawai, maka dapat dipastikan orang-orang yang bertugas di sini tidak hanya pandai, namun juga jeli atau teliti, kritis. Tapi apakah mereka berintegritas, jujur, atau beritikat baik? Ini yang menjadi bahan renungan di tengah maraknya kejadian lebih bayar ini. Kalau hanya sekali terjadi, mungkin saja itu memang murni kelalaian. Tapi berulang, jika ada niat baik, kejadian serupa mestinya tidak terulang lagi. Sebab keledai yang bodoh saja tidak mau jatuh dua kali ke dalam lubang yang sama. Apalagi di era modern ini, tenaga-tenaga ahli sudah dibantu oleh perangkat teknologi canggih dalam bekerja. Hanya sekali klik atau pencet mestinya sudah bisa ketahuan apakah ada yang salah atau kurang dalam hal pembayaran, kecuali mereka mengeles bahwa alatnya salah atau kurang canggih. Namun sekali lagi, ketika kejadian atau kesalahan serupa sudah rutin terjadi, kita harus mempertanyakan soal motif di balik itu semua. Apakah di sana itu ada oknum-oknum yang bermental maling? Semakin leluasalah dia atau mereka melakukan aksinya jika melihat perilaku bosnya, Gubernur Anies Baswedan, yang terkesan tidak pedulian. Kita menjadi rindu pada Ahok yang mau saja menghabiskan waktu berhari-hari hanya untuk memelototi draft anggaran sebelum dia disahkan. Maka terkuaklah banyak keanehan dan keganjilan dalam pengajuan anggaran itu. Soal ini, coretan Ahok di lembaran RAPBD menjadi fenomenal. Pemahaman nenek lo, pemicunya di draft anggaran itu tercantum alokasi dana yang diberi judul Peningkatan Pemahaman SK Gubernur 168 tentang RT dan RW kecamatan yang besarnya 100 juta rupiah untuk setiap kecamatan yang ada di DKI Jakarta. Jika di ibu kota terdapat 44 kecamatan, maka berapa miliar rupiah uang rakyat bocor lewat modus judul anggaran yang aneh ini. Ahok tidak ragu mengatakan dirinya anjing penjaga uang rakyat DKI Jakarta. Dan memang terbukti banyak pembangunan infrastruktur di era Ahok yang dananya mencapai ratusan miliar rupiah tanpa harus menggunakan sepeser pun dana APBD. Contoh nyata adalah Simpang Susun Semanggi yang sangat spektakuler itu. Malang bagi Anies yang datang menggantikan Ahok, ketidakbecusannya dalam bekerja langsung terlihat nyomplang dibandingkan Ahok. Dalam masa jabatan 3 tahun, Ahok meninggalkan banyak karya spektakuler. Bahkan apabila kaum kadal gurun tidak mengusik Ahok atau oknum BPK tidak membuat-buat kesalahan soal pembelian lahan RS Sumber Waras, saat ini tentu sudah berdiri rumah sakit khusus kanker di DKI untuk membantu warga kurang mampu. Sungguh rugi besar masyarakat DKI Jakarta kehilangan Ahok. Sepeninggal Ahok dan Jarot, warga DKI bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Gak benernya tidak bisa bekerja, hobinya menghambur-hamburkan uang rakyat pula untuk hal-hal yang tidak jelas. Siapa tidak kaget dan dongkol ketika Anies menghabiskan uang sebesar 500 juta rupiah untuk bambu yang dipilin-pilin dan ditaruh di bundaran HI. Setahun kemudian bambu itu lapuk dan hancur. Dasar dablek. Anies malah mengganti lagi dengan batu-batu gabion yang berharga 150 juta rupiah. Penempatan barang ini di bundaran HI sangat tidak nyambung jika ditinjau dari segi apapun juga. Sudah tidak punya makna apa-apa, memiliki nilai estetika juga tidak. Belum lagi kasus-kasus bangun bongkar trotoar, jalur sepeda, dan lain sebagainya yang membuat miliaran rupiah uang rakyat terbuang sia-sia. Sudahlah, sekarang kita kembali ke kasus-kasus kelebihan bayar yang sepertinya disengaja. BPK menyebutnya kelebihan bayar. Oleh karena itu bisa diselesaikan dengan hanya mengembalikan saja. Pengakuan ini pun terlontar karena beritanya sudah menyebar dan diketahui semua orang. Bila tidak, kemungkinan besar uang yang besarnya miliaran rupiah ini akan jadi bancaan oknum-oknum yang bermain di sana. Soal pengakuan lebih bayar dan janji akan mengembalikan ini jadi tugas Wagub Riza Patria. Tapi jika menyangkut angka penurunan kasus COVID di DKI Jakarta, Anies yang tampil. Tampak sekali jika Riza sedang berakting untuk jadi gubernur, sementara Anies lebih fokus untuk memulas diri dan peluangnya untuk Pilpres 2024. Tidak apa-apa, namanya juga usaha, tapi yang menjadi bahan pemikiran bagi publik adalah perihal kelanjutan pengakuan kelebihan bayar itu. Bagus ketika BPK mengumumkannya dan Pemda DKI mengakui dan berjanji akan mengembalikan dana lebih itu.
Tapi realisasinya bagaimana? Apakah hanya sampai di situ? Ramai sebentar, masyarakat membuli, Pemda DKI mengaku khilaf dan berjanji akan membayar. Apakah benar semuanya akan dipenuhi? Sulit diketahui karena tidak ada lagi minat publik memastikan kelanjutannya. Masyarakat butuh contoh teladan dan juga kepastian hukum. Kasus kelebihan bayar ini masuk dalam ranah penyalahgunaan keuangan, maka harus dipertanggungjawabkan di pengadilan. Kalau cuma disebut sebagai kelebihan bayar, diakui dan janji dikembalikan, tidak akan punya efek apa-apa. Maling tetap akan jadi maling. Maka setiap kasus kelebihan bayar uang rakyat ini harus diselesaikan di persidangan tipikor, hukum oknum yang terlibat. Ini akan memberikan efek jera. Kalau hanya seperti itu, mengaku dan berjanji akan mengembalikan, itu tidak menyelesaikan masalah. Kembalikan kelebihan bayar dan hukum oknum-oknum yang terlibat dengan dalih lalai Anda. Husnuzon terhadap Capres Baliho, ditulis oleh Ferry Fadli di seword.com. Selamat menyaksikan channel 0 Tanda Seru. Perlahan tapi pasti, isu yang dibahas oleh warganet saat ini sudah sedikit bergeser. Jika dulu warga dunia maya banyak membicarakan mengenai risiko yang melanggar protokol kesehatan serta tentang adanya pandemi corona, sekarang isu yang banyak dibahas justru soal fenomena baliho. Sebagaimana kita ketahui bahwa baliho ini biasanya banyak bertebaran di pinggir-pinggir jalan menjelang pemilu. Lah sekarang pemilu masih lama tapi baliho para politisi sudah ada di mana-mana. Seolah-olah Pilpres akan digelar bulan depan, padahal masih 3 tahun lagi. Pertanyaannya, wajah siapa saja yang kerap muncul di baliho raksasa tersebut dan apa pesan yang disampaikan? Mayoritas ketua partai, tapi ada juga anak kesayangan ketua partai. Pertama, Caimin. Di baliho ketua PKB yang berwarna hijau itu bertuliskan "Padamu negeri kami berbakti, Gus Muhaimin 2024". Kedua, Airlangga Hartarto. Di baliho ketua umum Partai Golkar itu bertuliskan "Kerja untuk Indonesia, Airlangga Hartarto 2024". Ketiga, AHY. Di baliho suami Anissa Pohan tersebut bertuliskan "Demokrat Nasionalis Religius, berkoalisi dengan rakyat". Keempat, baliho Puan. Ini satu-satunya politisi yang bukan ketua partai tapi turut masang baliho. Di baliho Putri Megawati itu bertuliskan "Kepak Sayap Kebinekaan, Puan Maharani, Ketua DPR RI". Jadi jelas tujuan adanya baliho tersebut untuk mengenalkan diri ke masyarakat yang elektabilitas mereka masih pas-pasan, meskipun ngelesnya macam-macam. Ada yang bilang untuk menangkal Muldoko, dan ada pula yang mengatakan dalam rangka perayaan hari ulang tahun PKB. Lalu bagaimana dengan elektabilitas Capres saat ini? Dan bagaimana juga elektabilitas Capres baliho itu? Berdasarkan hasil survei terbaru sih, masih Prabowo, Anies, dan Ganjar menduduki posisi 3 besar, sedangkan Capres baliho menurut Carta Politika berada di urutan buncit. Nah, kalau ternyata baliho itu tidak efektif untuk mendongkrak elektabilitas, tapi mereka tetap saja pasang dan gak mau copot yang lama, lantas apa tujuan yang sebenarnya? Cukup mudah menebaknya, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini semua lini usaha terdampak pandemi corona, apalagi dengan diberlakukannya PPKM darurat, tentu akan semakin menyengsarakan para pengusaha, termasuk usaha percetakan ikut terdampak. Boro-boro orang mau cetak kalender, spanduk ataupun baliho, cari makan saja orang susah. Padahal mereka para pengusaha advertising itu punya anak dan istri yang harus dihidupi. Kalau penghasilan mereka nggak ada, terus ngasih makan anggota keluarga tersebut pakai apa? Belum lagi para karyawannya perlu digaji, yang karyawannya tersebut juga punya anak dan istri yang perlu dikasih makan. Ribet memang, ditambah kalau ada pinjaman uang di bank, makin susahlah kehidupan mereka. Dengan adanya para capres yang memasang baliho tersebut, pakai kehidupan mereka jadi tertolong. Seperti baliho Puan dan Airlangga yang besar itu bisa jadi sampai 1 jutaan per unitnya. Ini tentu akan sangat menolong para pengusaha yang mencetak baliho tersebut yang sebelumnya sepi order. Dan baik Puan, Caimin, AHY maupun Airlangga tentu gak mau dong manjat tiang masang baliho sendiri. Itu artinya apa? Mereka membuka lowongan kerja baru, yakni tukang panjat dan tukang pasang baliho. Kalau sekali masang dapat Rp100.000, lumayan bisa bikin dapur tetap kebul. Untuk itu niat baik para politisi tersebut patut didukung dan diapresiasi lagi, biar kedepannya mereka makin semangat memasang baliho-baliho yang lain. Kalau sekarang Caimin masih wajahnya seorang yang muncul di baliho, bisa jadi kedepannya ia mengajak anggota keluarganya yang lain untuk turut tampil di baliho tersebut. Termasuk juga kalau saat ini mereka hanya memasang baliho di pinggir jalan, tidak menutup kemungkinan kedepannya mereka akan mengecat mobil-mobil angkot dengan menampilkan foto mereka. Ini jelas memberi manfaat bagi sopir angkot yang juga terdampak corona, karena memajang foto orang lain di kendaraan itu biayanya bisa mencapai jutaan rupiah.
Dampak lain tukang cat dan airbrush juga diuntungkan. Sekarang ekonomi kita naik 7%, tentu ada kontribusi dari para capres baliho ini. Lantas, bagaimana caranya mendukung serta mengapresiasi para capres baliho tersebut? Yang bisa dilakukan ya sederhana saja, cukup sampaikan ke yang lain bahwa mereka sebenarnya bukan mau nyapres, tapi hanya mau membantu perusahaan sablon yang terdampak corona saja. Jadi, tidak perlu didukung. Bagaimana menurut Anda?